saya melihat tiga calon wakil presiden ini kemarin strateginya mirip. Strateginya mau menyerang dan mau membuat skor untuk menunjukkan bahwa dia terlihat paling mampu gitu. Mungkin karena debat pertama cawapresnya terutama Cak Imin dan Pak Mahfud kurang berhasil. Mengapa kurang berhasil? Kalau dilihat hasil survei dari beberapa lembaga itu terlihat bahwa memang yang dianggap tampil paling baik di debat cawapres pertama itu kan Gibran. Saya kira masalahnya bukan di penampilan, bukan di penampilan ketiganya sebetulnya. Bukan bahwa Gibran tampil sangat baik sebetulnya, jauh lebih baik daripada Cak Imin atau Pak Mahfud sebetulnya. Tapi karena dalam debat itu ada yang disebut dengan public expectation, ekspektasi publik. Nah, ketika debat cawapres pertama, ekspektasi publik terhadap Gibran itu sangat rendah. Ini pasti habis, pasti dia nggak bisa ngomong, pasti dia pasti dia sangat gugup dan sebagainya. Karena berhadapan dengan profesor dan politisi kawakan. Jadi di satu sisi ada harapan yang rendah terhadap Gibran, tapi terhadap Cak Imin sama Pak Mahfud harapannya terlalu tinggi. Karena harapan terhadap Cak Imin dan Pak Mahfud terlalu tinggi, ketika mereka tampil biasa-biasa saja dianggap gagal. Nah, karena harapan terhadap Gibran terlalu rendah, ketika dia tampil lumayan baik gitu, maka dia dianggap sangat luar biasa. Itu makanya debat ini memang seninya banyak sekali, Bang. Bukan cuma soal si kandidatnya harus siap dengan substansi, siap dengan cara komunikasi, siap juga dengan gimmick, kemampuan skill dalam menggunakan kata-kata dan sebagainya, tatapan muka, tatapan mata, cara melihat kamera, itu semua sebetulnya ada seninya. Dengan membaca teks juga orang persoalkan ya. Iya, bisa. Nah, selain itu juga timnya nih yang harus ada namanya sebelum debat itu yang namanya misalnya expectation management. Jadi harus di-manage ekspektasi publik itu. Salah kalau mengatakan kandidat kami pasti menang, kandidat kami pasti paling hebat. Itu salah. Strategi itu. Yang benar adalah ya kandidat kami siap, sangat siap, tapi kami juga tahu kandidat lain mempersiapkan diri karena itu, tapi kami yakin kandidat kami akan bisa menghadapi dengan baik. Jadi kan dijaga, jangan terlihat terlalu tinggi di awal. Jadi sebelumnya sudah ada approach psikologi. Betul. Kan orang itu kan gitu. Orang tidak suka orang yang nggak bisa sama sekali atau sombong sama sekali. Nggak bisa. Nah, saya lihat kemarin, ini pandangan subjektif saya, sebelum debat itu expectation management itu tidak terlihat cukup baik. Yang terlihat malah masing-masing, pokoknya kandidat kami pasti menang. Gitu. Yang terlihat kan gitu. Atau memang mereka tidak melakukan apa-apa. Persiapan yang bagus ya, yang baik ya. Itu maaf aja, misalnya kita lihat Pak Mahfud yang paling lemah kemarin itu dari segi penguasaan materi ya. Dan Pak Mahfud ini kan orangnya tidak bisa berretorika. Beda sama Muhaimin. Walaupun bolak-balik keseimbangan semesta sama itu kan, tapi bolak-balik. Nah, teman retorika kan. Beliau bisa ngomong hal yang sama dengan cara berbeda-beda, sehingga terlihat bagus kan gitu. Tapi kalau Pak Mahfud kan nggak bisa, satu. Yang kedua memang Pak Mahfud terlalu bertele-tele, terlalu panjang introduction-nya. Orang bilang seperti khotbah Jumat. Ada ayat Quran, hadis ya. Jadi Pak Mahfud kurang straight to the point, harusnya langsung. Nah, itu yang dilakukan oleh Gibran. Dia straight to the point. Poinnya gini gitu. Nanti kalau perlu tambahan baru dia uraikan. Makanya saya lihat Gibran itu banyak sekali masih ada waktu panjang tapi sudah selesai. Sudah selesai. Karena dia langsung aja kepada titik poinnya. Nah, Pak Mahfud ya seperti biasa kan akademisi profesor, dosen, biasanya kan memberi latar belakang dulu. Yaitu kayak bikin naskah akademik di dalam undang-undang. Sebenarnya bagus ya. Bagus sebetulnya. Tapi kan tempatnya dengan waktu yang singkat. Ya, waktu 1 menit. Akibatnya kedodoran kan. Akibatnya poin utama yang mau disampaikan tidak muncul. Sesuai dengan yang diajukan panelis ya. Nah, Cak Imin bisa tuh waktu kemarin itu. Terlepas dari substansinya ya. Dia bisa membagi waktunya tuh. Introduction sedikit,
masalahnya apa sedikit, solusinya begini. Ya. Nah itu kan beberapa kali saya lihat dari Caimin. Ya bagus lah, agak prima kemarin dia itu. Iya, setelah dia kena selepet di debat cawapres pertama, Ya. kena selepet dengan selepetnya sendiri. Ya itulah. Cuman kalau saya lihat Gibran itu agak kasihan juga kemarin, karena kan beban polisinya Pak Jokowi sekarang itu kan dibebankan kepada dia kan. Betul. Gitu. Misalnya soal impor yang kata Pak ini gimana? Benar. Seolah-olah itu yang si Gibran ini incumbent gitu. Iya. Memang itu kemarin tuh terjadi sama dengan debat sebelumnya ya, terutama yang debat capres. Debat ketiga yang antara Pak Prabowo dengan Mas Anies dengan Mas Ganjar itu, yang soal pertahanan segala macam, itu terlihat sekali Pak Prabowo defensif. Yeah. Maksudnya defensif itu dia menjadi orang yang mempertahankan rekam jejak dia sebagai orang pemerintahan, dan dia diserang dari dua sisi gitu. Sama kemarin juga begitu. Mungkin tampaknya Gibran ingin menghindari itu, ingin menghindari diserang terlebih dahulu, seperti Pak Prabowo, maka dia menyerang terlebih dahulu gitu. Kalau analisis saya kemarin, strategi Gibran kemarin kurang tepat. Kenapa begitu? Biasanya kandidat yang sedang leading di polling atau di survei, mereka akan lebih bermain slow, lebih tampak tampak sebagai orang yang lebih tenang, tidak ofensif gitu. Biasanya begitu. Kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa mereka memang dengan tenang sudah siap untuk menjadi presiden dan wakil presiden gitu. Tidak dahulu menyerang. Ya. Itu yang itu faktor usia. Nah, itu harusnya ya mungkin itu, tapi mungkin juga ini timnya kan? Ya. Timnya. Yang kedua memang Gibran kemarin memainkan pakem politik Amerika. Gibran kemarin sebetulnya sama dengan Caimin sama dengan Pak Mahfud. Apa pakem politik Amerika? Cawapres itu posisinya dia menjadi yang disebut dengan attack dog. Bagian menyerang. Memang tugas dia nyerang, menunjukkan keburukan-keburukan capres lain. Itu tugasnya cawapres dalam debat kalau di Amerika atau dalam kampanye. Nah, dugaan saya kemarin sebenarnya Gibran tidak akan mainkan strategi itu. Caimin sama Pak Mahfud pasti memainkan strategi itu karena mereka ingin memperoleh skor kan. Nah, tapi ternyata Gibran pun memainkan itu. Akibatnya sering karena mungkin tidak dieksekusi dengan terlalu baik. Akibatnya yang terdengar adalah drama-dramanya, gimmick-gimmicknya itu. Apalagi kemudian dia menjadi satu-satunya cawapres yang satu-satunya cawapres yang berhadapan dengan dua orang cawapres yang lain, yang kalau Pak Mahfud sama Caimin kan cenderung saling menimpali saja. Dan sama seperti debat capres ketiga, ada dua orang yang menjadi oposisi, ada satu orang yang menjadi incumbent gitu.